kembali bersama kami di Forum Peristian. Aduh, seharusnya tadi kita saat iklan itu saya simpan, saya juga rekam untuk ditampilkan. Karena tadi berbincang dengan Pak Adi, keren sekali perspektifnya. Karena Pak Adi tadi bilang, nanti ulang sendiri deh nanti ya pada sudah owner. Tapi saya mau sebagai host saya punya tugas kan untuk bridgingnya. Jadi saya mau bilang bahwa masalah soal royalti dan hak cipta ini memang masalah klasik. Tapi kita nggak boleh pesimis dengan itu terus-menerus menjadi masalah. Tapi kita tengah berproses untuk menyelesaikan dan mengurai benang kusut itu. Betul. Nah itu bridging saya, silakan Pak. Jadi begini, artinya ini Mas Chandra lebih tahu sebenarnya ya, tentang bagaimana sejarah royalti ini, pengkoleksian ini. Ini sesuatu yang di negara barat ya Mas ya, maksudnya di Prancis itu udah 100 tahun yang lebih gitu. Ya kan? Kita baru mulai dengan pionirnya Mas Chandra dengan KCI tahun 91 ya. Nah, artinya ini sesuatu yang proses yang tidak dengan serta-merta. Tapi tentu juga waktu kita juga ketemu sama mereka-mereka, kita juga tentu nggak mengulang yang 100 tahun itu dong. Ngapain juga. Nah ilmu 100 tahun itu yang kita coba serap dong. Maksudnya sempat datang ke mereka untuk studi banding begitu, untuk diadopsi. Bukan kita yang ke sana ya. Mereka waktu LMKN hadir itu, respon dari internasional tuh baik, menyambut baik gitu. Karena di internasional sebenarnya negara tuh tidak terlalu turun tangan. Itu mereka kan kadang-kadang anti ya, ini negara turun tangan tuh anti sekali gitu. Jadi waktu Indonesia, wah Indonesia kok ada namanya negara ya, nasional gitu, negara kok turun tangan gitu. Tapi mereka nggak menjudge ya, mereka datangin, ketemu sama kita. Ada apa? Datang dari Inggris, dari Australia, dari Jepang, itu gitu. Nah mereka ceritalah tentang semuanya dan kita juga menceritakan, maksudnya dalam konteks Indonesia masih perlu intervensi. Betul, Indonesia kenapa dan mereka memahami. Tapi intinya adalah gini. Kita tuh nggak perlu lagi, ini bukan sesuatu hal yang baru, kita bukan menemukan tarif apa segala macam, ini sebenarnya sudah dijalanin di internasional yang 100 tahun itu. Banyak contoh di banyak negara. Banyak contoh, jadi kita tinggal menyerap aja, ya kan. Tapi semenyerap-nyerapnya kita nggak mungkin juga ini langsung berubah dalam 6 bulan, 1 tahun, tidak juga. Makanya tadi ada proses tentang pengenalan dulu royalti, bahwa orang menggunakan musik itu dalam kepentingan komersil itu bayar dong, ya kan. Dan itu tidak paksaan. Jadi kalau Anda tidak mau bayar, nggak apa-apa. Anda nggak pakai lagunya, nggak apa-apa juga gitu. Kita bukan pajak, ya kan? Jadi pilihan sama mereka. Tapi mereka harus paham bahwa lagu itu ada yang punya. Jadi kalau mereka pergunakan, ya bayarlah. Nah, keberadaan LMKN mempermudah daripada kalian membayar ke satu-satu pencipta segala macam itu, ya kan? Pusing dong. Lagu ini siapa? Nih lagu ini. Wah ini ciptanya Mas Chandra nih. Mau alamatnya di mana? Nah. Hadir sini LMKN. Makanya kehadiran LMKN itu adalah mempermudah user. Jadi waktu tahun-tahun pertama kita adalah user friendly. Kita bilang kita datang ke user, semua kita mempermudah. Kalian bayar aja deh, segini satu pintu, nggak usah repot bagi-baginya, nggak usah repot ke siapa-siapa, cuman bayar ke sini doang. Dan itu pun juga nggak mahal. Ya. Nah, Tadi itu angkanya dulu, 0,5% dan lain-lain. Nah, di situ 1% lah. Nah, jadi artinya itu yang tahap yang memang harus dilalui proses-proses ini sehingga mereka terbiasa, sehingga mereka waktu merancang anggaran tahun depan, ya misalnya tahun depan ini gimana nih? Pengusaha nih ya, pengusaha. Lisensi musik. Nah, mereka udah nanya nih, lisensi musik tahun depan gimana nih? Oke, kita mau naik nih, kita mau naik. Wah, oke gitu. Saat nonton ini mungkin ada pengusaha yang mau besok mau bangun usahanya langsung dimasukin ininya ya, dalam daftar rancangan anggarannya soal lisensi musik gitu ya per tahun yang ternyata. Harus, karena musik itu harus dianggap sebagai itu gitu. Elemen penting kok, ngopi tanpa musik di sebuah kafe kan garing banget gitu ya. Garing banget. Pak Kadri, kalau ditanya kalau harus mengurai dari tadi banyak banget masalahnya yang harus kita selesaikan dalam hal royalti dan pemenuhan hak, ini mau mulai dari mana? Kalau saya lihat tadi kan contoh-contohnya ditayangkan, itu banyak, itu kasusnya nggak cuma masalah performing right, itu juga ada unsur yang lain, ada mechanical right dan lain-lain ya. Kayak misalnya, gini, hak cipta tuh terdiri dari 2 elemen, satu hak ekonomi. Pada saat hak cipta itu kita komersialisasikan, maka harus dibayar haknya. Yang kedua itu adalah soal hak moral. Hak moral kita mesti menyebut, maka zaman dulu kan berapa tahun yang lalu tuh di televisi itu lagu tersebut dipopulerkan oleh siapa gitu. Padahal harus disebutkan penciptanya. Kenapa penciptanya susah dicari? Mesti di Google dulu ke Wikipedia, lagunya Krisya ini lagu siapa sih, dulu begitu. Benar lagi ya. Nggak ada, tidak gampang masuk ke satu data center gitu. Nah, jadi itu juga harus disebutkan. Nah, di kasus-kasus tadi itu ada macam-macam tuh. Ada yang tiba-tiba
kalau nggak salah ada lagu yang tiba-tiba tanpa izin direkam dengan versi dangdut. Ya, berarti kan prosesnya proses rekaman tuh. Itu bukan proses seperti di PP 56 soal performing kan, itu tidak menampilkan. Beda lagi ya. Tapi mungkin itu direkam ulang tapi versinya versi lain gitu ya. Nah, itu harusnya minta izin kepada si komposer pencipta atau wakilnya komposer, manajernya komposer itu namanya publisher. Dia harus minta, nanti ada tarif-tarifnya, itu boleh aja dibikin lagu aransemen apa ya. Sepanjang mungkin ada lagi yang namanya di hak moral itu ada, kita tidak boleh melakukan mutilasi dan juga membuat lagu-lagu tersebut dipecandain, membuat jadi akhirnya di luar daripada ini, sehingga akhirnya perlu izin untuk itu. Di luar dari konteksnya misalnya. Hak moral itu. Hak moral gitu. Ya. Kalau diubah liriknya juga melodi harus dirubah. bilang kepada. Ya. Padahal sebenarnya dunia kreatif ini kan macam-macam. Ya. Lagu yang serius itu kalau misalnya dibikin serius ya begitu terus. Tapi kalau yang nyanyi, yang membawakannya lagunya itu dipleset, itu menjadi suatu daya tarik sendiri. Nah, tapi harus izin. Something like that gitu. Jadi dari satu lagu berangkat dari ini, saya ingat almarhum Glenn Fredly bilang dari berangkat dari satu lagu itu bisa macam-macam. Dari satu lagu itu dipanggil musisi ya, pemain-pemain musik ya, kemudian dipanggil arranger, dia jadi suatu rekaman. Rekaman itu mentransform dari yang tadinya menjadi satu bentuk secara mekanis, dirubah menjadi suatu bentuknya master. Nah, master itu yang punya siapa? Labelnya, produsernya, segitu produser, karena dia udah bayarin orang ini. Dia pemilik label, dia bisa mengkomersialisasikan, menggandakan, menduplikasi, taruh ke YouTube, dijadiin video dan segala macam. Tapi ada hak orang lain di sini. Ada hak si pelaku pertunjukan di sini, ada hak komposer di sini. Nah, itu masing-masing punya hak sendiri. Ada yang dihak, ya ada hak yang dilanggar, itu adalah haknya si komposer. Karena dibawakan di aransemen, direkam, dijadikan cover version tanpa persetujuan dia. Apa menyebutkan dia? Ya, tergantung cover versionnya tuh, sekarang cover version itu apa sih? Membawakan lagu orang misalnya ya. Apakah direkam ya, jadi cover version juga sebenarnya. Ya, hari-hari ini banyak sekali di YouTube ya. Betul, ya. Apakah hanya konsumsi YouTube atau konsumsi diedarkan lagi ya. Tadi ada Tinatun apa segala macamnya. Atau dia cuma tampilkan di kafe, semua itu membawakan lagu orang lain. Nah, itu ada mekanismenya. Kalau di kafe itu namanya performing rights. Nah, dia cuma datang kepada LMK, ke LMKN harusnya. Oke, jadi beda kanal ya. Kalau dia perform berarti dia ke LMK. Kalau dia kemudian mengcover, dia mau rekam, dia mau itu ke publisher. Oke. Itu baru satu hal. Jadi kalau pertanyaannya tadi sesederhana, memulai dari mana? Mengurainya database. Database ya. Okay. Database-nya ada, kita lebih gampang, kita istilahnya ngedaganginnya juga gampang. Oke. Jelas ukurannya, berapa banyak diputar, berapa banyak juga yang didapat. Bagus, dan kemudian distribusikan dengan bagus. Oke. Kalau Pak Chandra? Ya, kalau menurut saya ada 4 faktor ya yang perlu berjalan bersama-sama dimajukan ya. Satu adalah legislasinya, dan ini berkembang terus. Dengan perkembangan teknologi, undang-undang itu terus berkembang. Belum lagi permennya, peraturannya. Itu legislasi. Peraturan teknis ke bawahnya ya. 2, administrasinya. Ya, kantor hakinya, LMK-nya, LMKN-nya, publisher-nya, perusahaan rekamannya, ya, ini kedua. Yang ketiga adalah edukasi tadi, ya. Dan ini nggak pernah cukup edukasi ini. Selalu ada generasi baru. Yang keempat, penegakan hukum. Ya, setelah edukasi, ya kalau masih melanggar juga, ya penegakan hukum. Nah, menurut saya 4 ini harus berjalan simultan. Paralel, ya. Tidak ada satu faktor yang paling dominan. Betul. Ya, jadi database masuk ke administrasi tadi, ya, pelanggaran tadi masuk ke penegakan hukum, dan kesadaran yang terus-menerus. Dan yang tadi pertama legislasi. Jadi 4 faktor ini, kalau kita mau mengurai, memperbaiki, 4-4-nya harus berjalan. Dan perannya adalah bukan hanya pemerintah, tapi kita juga ya, musisi juga berperan, media, TVRI, ya. Terima kasih Christian sekali lagi akhir ini. Dan itulah 4 faktor itu menurut hemat saya kalau mau diurai ya. Harus secara paralel dilakukan ya. Tidak bisa satu lebih penting dibanding dengan faktor yang lain gitu ya. Karena namanya juga ada kusut ya. Makanya juga kalau masih menarik benangnya satu-satu. Kalau misalnya proses ke depan ini saya bandingkan pada saat saya masih kuliah ya, pada saat saya bikin skripsi. Udah tahun berapa itu?
2 tahun yang lalu, kok baru 2 tahun yang lalu ya. Itu bahasnya itu adalah skripsinya tentang pembajakan. Maksudnya orang-orang cerita pembajakan. Sekarang bergeser isunya ya? Ya, sekarang Model udah baru tipis pembajakan gitu. ya? Model baru. Dulu pembajakan apa sih dulu? Bob Geldof itu yang dapetin aid for Afrika ya segala macam itu. Ternyata di sini dia menggalang dana untuk korban di Afrika ya, kelaparan segala macam. Tapi di sini kasetnya diperbanyak, diperjualbelikan. Zaman dulu saya masih muda, Legal itu. itu boleh. Jadi Tujuannya sih oke, tapi di toko-toko kaset itu kita mau minta lagu, tinggal kasih daftar lagunya, lagu barat ya. Dikopiin sembarangan. Ini udah jadi cover di depan itu. dikasih ya. Betul, jadi separah itu dulu. Dan pertimbangannya memang Indonesia, saya nggak tahu Indonesia, saya lupa ikut Bern Convention atau Rome Belum Convention itu lah. kapan, tapi itu belum rasanya. Belum. Dan pada saat itu memang negara-negara berkembang cenderung untuk tidak ikut dulu, Oke. karena masih ingin membuat masyarakatnya lebih nggak buta hukum. Nah, masih mau belajar gitu. ya. Belajar. Jadi tapi sekarang Kopi kita itu nggak ikut. silahkan, ya kan. Karena kita ikut konvensi internasional perjanjian dengan negara-negara lain tentang hak cipta. Nah kemudian atau hak terkait akhirnya harus diimplementasikan dalam undang-undang. Akhirnya 2004 Undang-Undang nomor 28 Itu tahun sebenarnya belum 2014 ada 82 juga udah ada ya. Ada perubahan gitu ya. 2014 itu kan dengan PPPP-nya. Gitu. Oke, sekarang kondisinya udah berubah Betul. dengan banyak dimensi masalah-masalahnya tadi yang kita bahas. Tapi mungkin ini hanya bagian kecil dari kontribusi yang bisa diberikan oleh TVRI melalui Terima program kasih. Christian untuk bisa tadi masalahnya balik lagi paralel sih ada 4 faktor tapi satu misalnya minimal ya TVRI ikut ambil bagian untuk meningkatkan termasuk dalam awareness bidang atau edukasinya kesadaran kan? kita Ya. semua. Menghadirkan bapak-bapak nih saya masih kecil kayak udah jadi bintang semua. Jadi tadi saya mau panggil Bung tapi aduh terlalu muda buat dipanggil Bung. Kayak bapak aja deh. Terima kasih sehat selalu sudah hadir di Forum Terima kasih Christian. juga. Nanti kita undang lagi ya kalau ada momen untuk bicara ini dan memang kita nilai itu penting sekali untuk kita bahas banyak Undang masalah. penggunanya biar Ya, kita bisa penggunanya betul. Nah, ide bagus betul. Kita supaya ketemu gitu ya. ketemu. Iya. Mereka lah yang harus kita Iya, sadarkan lebih dulu begitu ya. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Salam sehat. Anda juga terima kasih sudah menyaksikan kami. Sehat selalu untuk Anda semua. Saya Christian Grich. Kita jumpa lagi Rabu depan. Terima kasih.